Judul kedua kita hari ini adalah Yesus memberi roti, anggur, dan minyak. Mari kita buka dulu Ulangan 7 ayat 13. Ulangan. Ia mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyak. Anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Allah berjanji untuk memberkati orang Israel, berjanji mengasihi orang Israel, dan di situ kita melihat juga memberikan gandum, anggur, dan itu menuju kepada perjamuan kudus, dan juga minyak menuju kepada minyak urapan. Tetapi ada satu hal yang menarik di sini Bapak Ibu. Orang Israel, produk tanahnya, produk pertaniannya itu bukan hanya gandum, anggur, dan minyak Bapak Ibu. Banyak lagi. Bahkan juga mereka pakai ekspor buah, bahkan bunga terbesar di dunia. Tapi kenapa Allah spesifik menuju kepada 3 hasil tanaman tadi? Karena memang inilah gambaran tentang berkat Allah. Iya, berkat Allah. Dan hari ini kita puji Tuhan, kita menerima juga tubuh dan darah Yesus Bapak Ibu. Maka sebagaimana juga orang Israel, kita juga lebih diberkati. Amin. Nah, benda-benda buatan manusia itu bisa habis masa berlakunya, bahkan ketersediaan terbatas. Tapi bagi kita hari ini benda-benda Allah tidak terbatas, tidak masa berlakunya juga. Ya Bapak, pendek Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini terima perjamuan kudus, maka saudara juga diberkati Bapak Ibu. Panjang umur, diberkati luar biasa. Perjamuan kudus dan minyak urapan itu kekal, berasal dari Allah. Dan itulah wujud dari Yesus dan Roh Kudus. Pada masa dulu juga minyak urapan itu dipakai oleh Nabi untuk mengurapi raja-raja. Itu berumur panjang. Ya, raja-raja zaman dulu, raja-raja, imam, dan nabi itu diurapi dengan minyak. Dan bagi kita hari ini orang Kristen, 3 jabatan itu kita rangkap. Imamat yang rajani. Nabinya di mana Pak? Memberitakan perbuatan besar dari Allah. Itu tugas kenabian. Dan itulah dinyatakan lewat amanat agung Tuhan Yesus. Itu tugas kenabian kita Bapak Ibu. Jadi 3 jabatan ini sebenarnya dipegang oleh orang Kristen. Karena itulah harusnya juga ciri pengurapan selalu ada di dalam diri kita. Dan pengurapan tadi, minyak tadi, itu bertahan lama Bapak Ibu. Karena itulah sesuatu dari Allah itu pasti bertahan lama. Nah, pada masa perjanjian lama juga di dalam Ulangan dikatakan bahwa jika kita mematuhi segala perintah Tuhan, maka saudara akan diberkati, kita akan diberkati. Apa perintah Tuhan itu? Itu 10 hukum Taurat. Ya, kita akan diberikan hujan awal dan hujan akhir. Kalau Indonesia nggak ada kenal hujan awal, hujan akhir. Apalagi kota Bogor ini Bapak Ibu, kota hujan. Setiap hari hujan. Tetapi bagi orang Israel sana, mereka mengenal hujan awal, hujan akhir. Apa sih sebenarnya itu? Begini Bapak Ibu. Tanah Israel itu tanah padang gurun. Jadi bentuknya getas atau pasir-pasir. Itulah sebabnya mereka tidak bisa langsung mengolah tanah ini untuk ditanami. Mereka harus menunggu hujan dulu. Supaya apa? Supaya tanah itu menjadi gembur. Ketika tanah itu gembur karena hujan awal, maka tanah ini bisa diolah. Hujan awal ini memungkinkan tanah padang gurun, tanah di Israel sana menjadi gembur dan diolah. Tetapi ini baru pengolahan pertama. Untuk bisa menjadi siap ditanam, mereka membutuhkan sekali lagi hujan. Namanya hujan akhir. Supaya tanah ini benar-benar yang setelah dibolak-balik diolah ini, terima hujan lagi, maka inilah menjadi tanah yang benar-benar gembur dan siap ditanami untuk menghasilkan hasil yang berlipat kali ganda. Haleluya. Karena itulah Israel selalu mengenal hujan awal dan hujan akhir. Haleluya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Kalau orang kita enggak. Apalagi orang Jakarta. Hujan sama dengan banjir. Nah, jadi ketika kita melakukan perintah Tuhan dan itu adalah menunjuk kepada 10 hukum Taurat, maka Allah akan berjanji memberikan hujan awal dan hujan akhir, sehingga bisa menghasilkan tanaman, bahkan juga akan menghasilkan kita roti, anggur, dan minyak Bapak Ibu. Tapi bagi kita hari ini, kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat. Kenapa kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat Bapak Ibu? Karena Yesus telah menebus kita. Ketika kita sudah ditebus dari hukum Taurat Bapak Ibu, maka saudara bukan lagi bagian dari hukum Taurat. Sama seperti ginilah, saya bercontoh. Kalau saudara sakit, saudara dikasih resep dari dokter, maka saudara akan menebus resep itu di apotek, bisa gitu. Tetapi saudara tidak bisa langsung ambil obatnya Bapak Ibu. Kenapa? Saudara harus bayar dulu, baru bisa diambil obatnya. Benar? Ya. Dan inilah namanya menebus. Ketika saudara bayar, saudara tebus, maka saudara bisa ambil obatnya. Dan ketika saudara ambil, itu bukan lagi milik apotek, tapi sudah menjadi milik saudara. Benar Bapak Ibu?
Benar kan? Hal yang sama juga Yesus. Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat supaya kita hari ini bebas dari hukum Taurat. Karena ketika kita sudah ditebus, kita bukan lagi milik hukum Taurat, tapi kita hari ini menjadi milik Kristus. Coba kita lihat ayatnya dulu lah, supaya abdol lah. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Benar Bapak Ibu? Menebus kan? Atau membayar kita, melunasi. Haleluya Bapak Ibu. Jadi bahasa Alkitab itu istilahnya menebus. Ada juga di Kolose berkata membayar lunas, benar? Ya kan? Macam-macam lah istilahnya, menebus lah, membayar lunas lah, dan segala macam. Artinya apa? Saudara sudah ditebus, saudara telah dibayar lunas, maka saudara bukan lagi milik yang dibayar itu, tapi sekarang milik si pembayar. Siapa? Yesus. Karena itulah bagi kita dalam Yesus, saudara tidak lagi hidup dalam hukum Taurat. Haleluya. Dan Yesus telah membayar itu, telah menggenapi hukum Taurat. Mana Pak ayatnya bahwa Yesus telah menggenapi hukum Taurat? Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi bagi kita hari ini, kita telah menerima apa yang Yesus lakukan. Kok bisa Pak Yesus yang membayar, menjadi kita yang menerima hasilnya? Begini Bapak Ibu, saya ambil contoh lagi supaya makin afdol jelas. Saudara beli rumah, benar? Ketika saudara beli rumah, maka saudara bisa menikmati rumah yang saudara beli. Benar? Benar Bapak Ibu ya? Benar. Tetapi selain saudara yang menikmati rumah, maka orang-orang yang ikut bersama saudara juga menikmati rumah itu. Seperti keluarga saudara, anak istri saudara, pembantu saudara. Benar? Bagaimana mereka bisa menikmati? Karena mereka bersama-sama dengan saudara. Benar Bapak Ibu? Nangkap ya? Hal yang sama juga dengan kita. Yesus telah menebus hukum Taurat, maka kita di dalam Yesus, kita juga menikmati kegenapan hukum Taurat itu. Tuh. Saudara yang membeli rumah, nggak ada urusan dengan anak istri saudara, tapi mereka juga ikut menikmati. Kenapa? Mereka bersama dengan saudara. Yesus telah membayar hukum Taurat, tapi saudara bisa menikmati karena Yesus bersama-sama dengan kita. Tuh, lihat tuh. Haleluya Bapak Ibu. Ya, karena itulah bagi kita hari ini, apa yang Yesus telah lakukan, maka kita juga dapatkan hasilnya. Apa yang terjadi ketika Taurat itu digenapi Bapak Ibu? Ulangan 28 ayat 1-3 itu menjadi milik kita. Karena itu telah menjadi milik Kristus, maka itu juga menjadi bagian kehidupan kita. Apa? Coba kita lihat. Ulangan 28 ayat 1-2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Jadi berkat pertama, kalau Taurat itu digenapi, kalau Taurat itu dilakukan apa? Diangkat di atas segala bangsa di bumi. Benar? Saudara tahu? Yesus telah menggenapi hukum Taurat, itulah sebabnya namanya ada di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Benar? Kenapa? Karena ulangan 28 ayat 1 ini. Jadi janji kalau sudah menggenapi, namanya dia angkat segala bangsa. Nama Yesus ada di atas segala nama. Benar? Itu. Lalu apalagi ayat 2-nya? Bukan hanya nama di atas segala bangsa, bukan hanya nama di atas segala nama. Yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dikejar berkat. Haleluya. Dikejar berkat. Jadi Yesus penuh dengan berkat. Maka bagi kita hari ini dalam Yesus, apa yang Yesus alami, kita alami. Yesus diangkat di atas segala bangsa, maka kita juga diangkat di atas segala bangsa. Yesus penuh dengan berkat, maka kita juga penuh dengan berkat. Kenapa bisa kita alami? Karena kita ada di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang kita ada satu yang menarik, bagian kedua. Mesusa di tiang pintu dan gerbang orang Israel. Mari kita buka dulu Ulangan 11 ayat 13 sampai dengan 14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 14 ya. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Tuh, kembali disebut 3 di Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah, ya, anggur, ya, gandum, anggur, dan minyak ini penting. Bukan sekedar tampil Bapak Ibu. Ini nanti akan menunjuk kepada apa? Perjamuan kudus dan minyak urapan. Itu penting sejak zaman perjanjian lama. Ya, jadi ayat inilah yang Bapak Ibu ada di dalam benda yang namanya mesusa, yang harus ditempelkan
di ambang pintu rumah orang-orang Israel. Jadi kira-kira ginilah Bapak Ibu. Jadi kalau saudara pernah ke Israel atau saudara belum pernah, kira-kira saya bayangkan ginilah. Jadi misalkan ini pintunya orang Israel, rumah orang Israel. Maka mesusa itu yang berisi ayat Ulangan 11 ayat 314 itu di sini, taruh di pinggir ini Bapak Ibu. Jadi di sebelah sini. Tabung kaca gitu Bapak Ibu, tabung kaca segede jari saya inilah. Gerbangnya juga gitu sama. Atau juga pintu kamar hotel juga sama Bapak Ibu. Kalau yang benar-benar Israel banget, yang punya orang Israel Bapak Ibu, ya itu ada gitu Bapak Ibu. Supaya apa? Orang dalam rumah ini, keluarganya hidup jadi berkati. Haleluya Bapak Ibu. Tetapi ayat itu kalau dalam bahasa sananya sedikit dirubah. Ya, itu sebenarnya kalau saya sudah periksa di Alkitab, itu mengacu ke dalam Ulangan 6 sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa mereka tetap menulisnya Ulangan 11 ayat 13-14. Bunyinya kira-kira gini Bapak Ibu. Sebenarnya lebih mendekati Ulangan 6 ini. Di dalam Ulangan 6 ini ada. Saya bacakan ayatnya ya. Ayat 13-nya. Dengarlah O Israel. Shema O Israel. Tuhan Allah kita satu. Kasih Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran. Ayat 14-nya. Kamu mengumpulkan rotimu, anggurmu, dan minyakmu. Haleluya Bapak Ibu. Dari sini kita bisa melihat bahwa sejak zaman dulu gandum, anggur, dan minyak itu penting untuk menjadi berkat bagi orang Israel. Apalagi hari ini kita nerima bentuk hakikatnya perjamuan kudus dan minyak urapan. Maka hidup saudara juga pasti jauh lebih diberkati. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Jadi mengasihi Allah pada ayat 13 ini tergenapi saat kita terima karya salib Yesus Bapak Ibu. Mengumpulkan roti, anggur, dan minyak juga kita terima juga pada saat perjamuan kudus dan minyak urapan. Iya, jadi perjamuan kudus dan minyak urapan itu juga berarti menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kenapa perjamuan kudus dan minyak urapan itu menunjuk kepada menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Karena perjamuan kudus itu menuju kepada Yesus. Benar Bapak Ibu? Itu kan tubuh dan darah Yesus. Benar? Dan Yesus adalah kebenaran Allah. Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Yang kedua, minyak urapan itu menuju kepada Roh Kudus, pengurapan. Haleluya. Karena itulah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam ada ciri perjamuan kudus dan minyak urapan dalam ibadah kita. Haleluya. Puji Tuhan kita mengalaminya, melakukannya. Jadi Allah mau kedua ayat ini ada di setiap rumah supaya keluarga orang Israel berkati. Bagi kita juga hari ini hal itu terjadi. Amin. Sekarang coba kita lihat Ulangan 11 ayat 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Karena itulah Bapak Ibu, ayat ini telah dilakukan oleh orang Israel sejak dulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena itulah kalau orang di Israel sana, kalau saudara pernah lihat fotonya atau juga pernah langsung ke sana, maka orang Israel itu saat ibadah, itu ayat Ulangan 11 ayat 13-14 itu diikatkan di lengannya Bapak Ibu. Baru juga ditaruh di dahinya, di jidatnya Bapak Ibu, dalam bentuk seperti kotak. Terutama pada saat mereka saat beribadah pada hari Sabat. Dan tempat ibadah mereka yang paling suci di dunia itulah tembok ratapan. Ya, karena itulah sisa satu-satunya dari bait Allah. Sebenarnya bukan bait Allah, itu adalah sisa tembok pagar. Bukan bait Allah aja, pagernya Bapak Ibu. Karena dulu bait Allah sudah dihancurkan oleh kerajaan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Diratakan semua sehingga benar-benar tergenapi ucapan Tuhan Yesus, tidak ada satupun batu bertumpang di atas batu yang lain. Rata semua. Haleluya. Dan sisanya itu hanya itu. Tembok ratapan sekarang ini Bapak Ibu. Ya, kenapa disebut tembok ratapan? Karena disitulah orang Yahudi meratap. Sering kali juga disebut tembok barat, karena itu sebelah barat. Amin Bapak Ibu. Iya, itu dia. Nah, itulah pada setiap hari Sabat mereka itu beribadah. Ayat Ulangan 11 ayat 13 itu diikat di tangannya dan juga di dahinya, di jidatnya. Lalu mereka gini. Gitu Bapak Ibu, saya pernah lihat bersaat mereka ibadah gitu. Gitu. Haleluya. Jadi mereka sungguh-sungguh melakukannya. Tapi bagi kita hari ini di dalam Yesus, dalam perjanjian baru, itu jauh lebih luar biasa. Kenapa? Bukan saudara ikat secara fisik, tapi Allah langsung menulis di jidat saudara, dalam pikiran saudara, dan di hati kita. Bagaimana ayatnya Pak? Di mana ayatnya? Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam
hati mereka, jiwa mereka. Itu dia. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Israel secara fisik, kita alami secara sempurna. Karena Allah mengerjakan semuanya, melakukan semuanya di dalam kehidupan kita. Dituliskan hukumnya dalam pikiran kita dan di hati kita. Amin Bapak Ibu. Dan kalau itu terjadi, kalau kita bisa melakukan Ulangan 11 ayat 13 hingga 14. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hidup kita, anak kita juga di bumi seperti di surga. Kita tutup bagian kedua. Ulangan 11 ayat 21. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Nah, sedikit saya koreksi terjemahannya Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Inggris nggak seperti gini bunyinya. Terakhirnya tuh, selama ada langit di atas bumi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bunyinya seperti terjadi di bumi seperti di surga. Ya, dan itu mengacu kepada, saudara ingat siapa? Apa? Doa Bapa kami di bumi seperti di surga. Nah, as the days of heaven upon the earth. Haleluya Bapak Ibu. Jadi suasana di bumi seperti di surga. Haleluya Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi, apa itu tadi? Coba kembalikan ke bahasa Indonesia supaya nggak jadi bule kita semua. Selama ada langit di atas bumi, kok kayaknya kurang gitu pas gitu Bapak Ibu ya. Haleluya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Ulangan 11 ayat 13-14 itu dilakukan orang Yahudi, maka hidup mereka di bumi seperti di surga. Apalagi kita hari ini, Taurat telah digenapi Yesus, maka di dalam Yesus kegenapan hukum Taurat kita alami, dan hidup orang Yahudi lebih kita alami lagi di bumi seperti di surga. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ini dia. Sekarang kita masuk pada bagian ketiganya Bapak Ibu. Yesus melayani dan memberikan nyawanya bagi kita. Jadi Yesus datang untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi kita. Kita buka Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia. Siapa itu? Yesus. Oke. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya tebusan bagi banyak orang. Jadi kedatangan Yesus itu untuk melayani, untuk menyerahkan nyawanya. Jadi sesuai dengan misi Tuhan Yesus ini, maka orang yang bagaimana yang berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu? Yang menerima pelayanan Yesus, yang menerima korban Yesus. Amin. Ya. Haleluya. Karena itulah Maria dipuji oleh Yesus, yang siap menerima pelayanan Yesus, yang siap menerima pengorbanan Yesus. Amin Bapak Ibu. Maria kan? Iya. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara lihat itu, Yesus itu datang untuk melayani. Nah, karena itulah Bapak Ibu, Yesus datang untuk memberikan banyak hal dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Itulah tadi adalah roti, anggur, dan minyak Bapak Ibu. Nah, roti, anggur, dan minyak itu bisa kita dapatkan kalau sumbernya itu dihancurkan. Sumbernya digiling Bapak Ibu. Jadi roti bisa didapatkan kalau gandumnya digiling dihancurkan. Anggur bisa didapatkan kalau buah anggurnya digiling dihancurkan. Minyak zaitun bisa didapatkan kalau buah zaitunnya digiling dihancurkan Bapak Ibu. Dan Yesus roti hidup. Karena itulah Yesus bisa memberikan tubuhnya ketika dia mengalami kematian dan dihancurkan tubuhnya mengalami bilur. Coba kita lihat, Yesus adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan Yesus bisa memberikan roti hidup kalau Yesus harus mengalami kematian dan dihancurkan. Yesus harus mengalami bilur. Amin. Iya. Hal yang sama juga dengan anggur Bapak Ibu. Anggur juga bisa kita alami, kita bisa minum. Harus dihancurkan dulu. Ya, kalau nggak digiling. Zaman dulu itu juga diinjak-injak Bapak Ibu. Jadi ada kolam gitu, kayak tempat kotak gitu Bapak Ibu. Ada ditaruh anggur, mereka jalan-jalan gitu Bapak Ibu, nginjak-nginjak anggur. Ya, supaya apa? Supaya hancur buah anggurnya dan mengalirkan air anggur. Sari buah anggur. Benar? Iya. Haleluya. Jadi anggur itu juga harus diremuk-remuk, diinjak, digiling Bapak Ibu. Nah, sari buah anggur ini kemudian disaring dan ditaruh di satu bejana di tempat, lalu disimpan di tempat yang gelap. Supaya apa? Mengalami fermentasi, peragian, supaya dia nanti bisa benar-benar menghasilkan anggur yang terbaik. Haleluya. Ditaruh di tempat gelap. Supaya apa ditaruh di tempat gelap? Supaya bisa menghasilkan anggur yang terbaik. Hal yang sama juga, Yesus masuk ke tempat yang gelap
supaya kita beroleh terang ajaibnya. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yesus harus masuk tempat kita yang gelap agar bisa menarik kita untuk bisa keluar menjadi masuk dalam terang yang ajaib. Amin. Yesus harus mati di atas kayu salib, mengalami kegelapan supaya kita hari ini bisa mengalami terang dunia. Amin. Karena itulah hari ini yang luar biasa. Iya Bapak Ibu. Dan juga yang ketiga tadi, zaitun. Zaitun juga harus digiling Bapak Ibu. Dan buah zaitun ini itu mengalami 3 proses penggilingan. Dan lewat 3 proses penggilingan ini menghasilkan 3 jenis minyak dan menghasilkan 3 fungsi. Fungsi pertama adalah menjadi minyak itu sebagai penerang. Fungsi kedua sebagai pembersih. Fungsi ketiga sebagai obat. Dan ketiga fungsi ini dilakukan Yesus, diberikan bagi kita. Yesus menjadi penerang bagi kita lewat firman ya Bapak Ibu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu satu. Yang kedua, Yesus menjadi pembersih. Lewat darahnya kita dibersihkan dari segala dosa, dari segala kutuk kenajisan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus menjadi obat. Lewat bilur-bilurnya kita diobati, kita disembuhkan. Jadi sebagaimana buah zaitun digiling 3 kali untuk menghasilkan 3 jenis minyak untuk membuat 3 fungsi berbeda, Yesus mengerjakan semuanya itu. Dan semua itu berawal di mana Bapak Ibu? Di Taman Getsemani. Ya, Getsemani itu ada di Bukit Zaitun. Pada taman ini, Getsemani itu sebenarnya terdiri atas 2 kata, get shemen. Get artinya pemerasan, semen artinya minyak, pemerasan minyak. Dan inilah minyak zaitun. Karena kalau ngomong minyak, bagi orang Israel atau di Alkitab itu adalah umumnya minyak zaitun. Haleluya. Nah, Yesus pertama kali diperas di sini. Apa buktinya diperas, Pak? Karena di sinilah pertama kali Yesus bergumul. Sehingga dalam pergumulannya sampai Yesus berpeluh darah. Yesus digiling, diperas Bapak Ibu. Haleluya. Supaya kita hari ini mengalami terang, supaya kita hari ini dibersihkan atas dosa, supaya kita hari ini disembuhkan atas penyakit kita. Amin. Ya, kita menerima kebaikan Yesus ini tidak berhubungan dengan seberapa baik atau buruknya kita, Bapak Ibu. Enggak. Justru karena kebaikan Allah lah menuntun orang kepada pertobatan. Artinya sebelumnya kita belum bertobat, ya kan? Bahkan juga di dalam Roma juga dikatakan bahwa Yesus menebus kita pada saat kita masih berdosa. Artinya bukan karena kebaikan kita, benar? Ya, bahkan juga 1 Petrus 2 ayat 9 juga tadi, bahwa kita diambil dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib. Jadi sebelumnya kita hidup dalam kegelapan, dosa, benar? Iya. Jadi kita mengalami kebaikan Yesus itu bukan karena kebaikan kita, tapi semuanya berkatalah terkait dengan Yesus dan iman kita pada karya salibnya. Yesus dihancurkan agar kita mendapatkan roti, anggur, dan minyak yang membuat kita hari ini diberkati, yang membuat kita hari ini hidup di bumi seperti di sorga. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.